Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam limpahan rahmatnya ya. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang ruang tamu. Ternyata sahabat, ruang tamu nggak sekadar tempat untuk nyambut tamu atau ngumpul bareng keluarga aja loh. Ruang tamu bisa dibilang punya peran penting dalam mengalirkan energi positif yang bisa berpengaruh pada keberuntungan dan rezeki kita. Jadi, penting banget buat ngejaga ruang tamu agar tetap nyaman, tertata rapi, dan harmonis. Di beberapa kepercayaan, ruang tamu itu dianggap sebagai pintu utama yang mengalirkan energi positif ke rumah. Kalau ruang tamu kita nggak tertata, bukan nggak mungkin aliran rezeki dan keberuntungan jadi terhambat. Tapi, tenang aja sahabat, kita bakal bahas satu persatu beberapa pantangan atau larangan yang sering dipercaya bisa mempengaruhi kelancaran rezeki. Di balik semua ini, sebenarnya ada pesan-pesan sederhana tentang kenyamanan, kebersihan, dan harmonisasi ruang. Walaupun begitu, sebagai umat Islam, kita harus tetap ingat bahwa segala ikhtiar kita hanyalah usaha. Hasil akhirnya tetap ada di tangan Allah. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu pelas penempatan cermin yang menghadap pintu. Beberapa orang percaya kalau cermin yang menghadap langsung ke pintu utama bisa memantulkan kembali energi positif yang masuk, seolah-olah menolak rezeki yang baru aja datang. Nggak cuma dari segi kepercayaan, tapi dari sisi praktis pun, penempatan cermin yang langsung menghadap pintu bisa bikin tamu atau orang yang masuk rumah jadi merasa nggak nyaman, terutama kalau mereka langsung melihat bayangan sendiri begitu masuk rumah. Jadi, solusinya, lebih baik kita taruh cermin di dinding yang nggak langsung menghadap pintu agar tetap bisa memperluas ruangan tanpa mengganggu aliran energi. Lanjut ke yang kedua, yaitu ruang tamu yang gelap dan minim penerangan. Ternyata, ruang tamu yang minim pencahayaan sering dianggap sebagai tempat berkumpulnya energi yang kurang baik. Di beberapa kepercayaan, ruang tamu yang gelap dianggap menyulitkan rezeki buat masuk dan menetap. Sebaliknya, ruang yang terang dan punya pencahayaan cukup ngasih kesan terbuka, ramah, dan hidup. Pencahayaan yang baik juga bikin suasana hati kita lebih positif, bahkan meningkatkan semangat dan energi kita. Dari sisi psikologi, pencahayaan yang baik bisa bikin kita merasa lebih bahagia, nyaman, dan betah. Jadi, buat teman-teman yang punya ruang tamu minim pencahayaan, nggak ada salahnya coba tambahin lampu atau ganti lampu dengan yang lebih terang. Yang ketiga, ada soal pintu masuk dan pintu belakang yang saling lurus. Dalam beberapa kepercayaan, kalau pintu masuk dan pintu belakang saling lurus, itu bisa bikin rezeki yang masuk dari depan langsung ngalir keluar lewat pintu belakang tanpa sempat berdiam di dalam rumah. Secara praktis, desain pintu yang sejajar kayak gini juga bisa bikin aliran udara terlalu kuat, bikin ruangan terasa dingin atau berangin, yang akhirnya mengganggu kenyamanan penghuni rumah. Solusinya, bisa tambahkan sekat atau pembatas di antara pintu-pintu ini untuk memperlambat aliran udara dan energi, serta menciptakan suasana ruang tamu yang lebih tenang dan nyaman. Selanjutnya, keempat, kita masuk ke lukisan atau gambar dengan tema gelap atau menakutkan. Beberapa kepercayaan menyarankan agar menghindari lukisan-lukisan bernuansa gelap dan seram, seperti gambar dengan tema konflik atau sosok menyeramkan di ruang tamu. Ini dipercaya bisa membawa energi negatif dan membuat suasana hati penghuni atau tamu jadi nggak nyaman. Selain itu, dari sisi estetika, lukisan yang bernuansa gelap atau menakutkan bisa mengurangi kenyamanan dan keharmonisan ruang. Jadi, buat kita yang mau menciptakan suasana ruang tamu yang positif dan harmonis, lebih baik memilih lukisan yang punya warna cerah, bernuansa alam, atau menggambarkan kehidupan. Karya seni seperti ini bisa membawa suasana yang lebih damai dan penuh energi positif. Berikutnya, kelima, ada penataan perabot yang menghalangi pintu utama. Beberapa kepercayaan menganggap pintu utama sebagai jalur utama masuknya rezeki. Jadi, kalau ada perabot atau furnitur yang menghalangi pintu, ini dipercaya bisa menghambat aliran rezeki dan energi positif. Dari segi desain, menempatkan furnitur di dekat pintu juga bikin ruang tamu terasa sempit dan nggak ramah buat tamu yang masuk. Solusi praktisnya,
Coba tata perabot sedemikian rupa supaya area di sekitar pintu utama terbuka dan bebas rintangan, sehingga memberi kesan lapang dan mengundang. Yang keenam, ini hal yang sering kita lakukan tanpa sadar, yaitu tak menyimpan barang-barang yang nggak terpakai di ruang tamu. Barang-barang lama yang menumpuk atau nggak pernah dipakai bisa bikin energi di ruang tamu jadi stagnan. Di beberapa kepercayaan, barang yang enggak terpakai ini dipercaya bisa menghambat rezeki karena membawa energi negatif. Dari sisi estetika dan kenyamanan, tumpukan barang yang enggak terpakai juga bikin ruang tamu terasa penuh, sempit, dan berantakan. Dengan menjaga ruang tamu tetap rapi dan bebas dari barang-barang enggak terpakai, kita bisa menciptakan suasana yang lebih segar dan harmonis. Pantangan ketujuh adalah soal meja tengah yang enggak simetris. Menurut beberapa kepercayaan, meja yang posisinya nggak seimbang atau asimetris bisa memengaruhi keseimbangan energi dalam ruang tamu, yang akhirnya berdampak pada ketenangan dan kenyamanan penghuni. Dari sisi estetika, meja yang nggak simetris juga bisa memberi kesan berantakan dan mengganggu aliran gerak dalam ruangan. Solusinya, coba tata meja dengan posisi yang seimbang, baik dari ukuran maupun letaknya, agar menciptakan efek visual yang harmonis dan menenangkan. Selanjutnya, kita masuk ke pantangan ke-8, yaitu lantai yang nggak terawat atau kotor. Di beberapa kepercayaan, lantai yang kotor dianggap bisa menghambat aliran energi positif, sehingga rezeki pun ikut terhambat. Dari perspektif Islam, kita diajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, dan menjaga kebersihan lantai menciptakan suasana rumah yang lebih nyaman, menyegarkan, dan menenangkan. Dengan lantai yang terjaga kebersihannya, penghuni dan tamu pun merasa lebih nyaman dan bisa menikmati suasana rumah dengan lebih baik. Pantangan ke-9 adalah tanaman mati atau layu di ruang tamu. Beberapa kepercayaan mengatakan bahwa tanaman yang layu atau mati bisa membawa kesialan atau energi negatif. Tanaman hidup yang sehat melambangkan kesuburan, kelimpahan, dan pertumbuhan yang membawa pengaruh baik buat energi di ruangan. Secara praktis, tanaman yang sehat juga mempercantik ruangan, membantu meningkatkan kualitas udara, dan ngasih suasana yang lebih segar. Jadi, alangkah baiknya kalau kita mengganti tanaman yang mati atau layu dengan tanaman yang sehat dan segar. Yang ke-10, soal penggunaan warna gelap yang berlebihan di ruang tamu. Warna gelap sering dianggap menyerap energi positif dan menciptakan suasana yang suram dan gak nyaman. Warna-warna terang dan netral justru lebih disarankan buat ruang tamu karena ngasih kesan ramah, terbuka, dan bikin suasana lebih menenangkan. Warna terang juga memantulkan cahaya lebih baik, ngasih efek ruangan yang terasa lebih luas dan bersih. Ke-11, tidak memiliki dekorasi yang menggambarkan kesuksesan atau kemakmuran. Beberapa kepercayaan menyarankan dekorasi yang mencerminkan kemakmuran atau kebahagiaan, seperti lukisan alam atau benda yang melambangkan kesuksesan. Dari sisi psikologi, dekorasi yang membawa pesan positif bisa mendorong semangat dan ngasih energi baik buat penghuni rumah, sehingga suasana hati pun lebih produktif dan bahagia. Pantangan ke-12, yaitu penempatan perabot dengan arah yang kurang tepat. Misalnya, sofa yang menghadap ke dinding kosong atau kursi yang membelakangi jendela, ini bisa bikin ruangan terasa lebih sempit dan sumpek. Dengan menata perabot yang sesuai arah ruang, misalnya menghadap ke pintu atau jendela, kita bisa menciptakan ruang yang terasa lebih terbuka dan menyegarkan, serta memberi kenyamanan buat penghuni dan tamu. Terakhir, ada jam yang mati atau rusak di ruang tamu. Jam yang rusak dianggap melambangkan stagnasi atau kemunduran. Dalam perspektif kepercayaan, jam yang mati ini bisa membawa energi negatif karena berhentinya waktu. Dari sisi praktis, jam yang berfungsi dengan baik nggak cuma sebagai dekorasi, tapi juga sebagai pengingat waktu buat kita. Dengan jam yang bekerja, kita lebih mudah mengatur aktivitas sehari-hari, menciptakan kedisiplinan, dan menjaga ketertiban. Jadi teman-teman, menata ruang tamu dengan baik bukan cuma soal estetika, tapi juga soal menciptakan kenyamanan, harmonisasi, dan aliran energi positif. Dengan menjaga ruang tamu tetap rapi, bersih, dan terbuka, insya Allah keberkahan dan kenyamanan akan lebih terasa. Namun,
Tetap ingat, semua usaha dan ikhtiar kita ini hanyalah bagian dari usaha manusia. Hasil akhirnya ada di tangan Allah, Sang Maha Pemberi Rezeki. Semoga bermanfaat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.